Shalom, damai di hati. Kembali lagi dalam renungan harian keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Untuk itu, sebelum kita membaca bahkan merenungkan kebenaran firman, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Maka di saat ini Bapa, ketika kami akan membaca bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memberikan hikmat bagi kami, agar firman yang akan kami baca, firman yang akan kami renungkan, itu yang boleh terus menuntun kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Sambil kami memohon pengampunan-Mu Tuhan, ampunilah, layakanlah kami untuk selalu hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di saat ini terambil dalam 2 Tesalonika, pasalnya yang pertama, ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Demikian pembacaan firman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam firman Tuhan di saat ini, bagaimana Rasul Paulus memberikan surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika, yang pada waktu itu jemaat sedang menghadapi penganiayaan, penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Sebagian dari jemaat menjadi khawatir mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, dan apakah mereka akan selamat atau malah mereka akan hidup di dalam kebinasaan. Sehingga dalam firman Tuhan di saat ini, bagaimana Paulus memberikan penguatan bagi jemaat, yaitu orang yang jahat dan penindas akan mengalami kebinasaan kekal. Sedangkan orang yang percaya akan mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Artinya saudara-saudara, orang percaya akan memperoleh kelegaan, sementara orang yang menolak Allah akan menerima hukuman. Paulus ingin menekankan bahwa penderitaan orang percaya pada saat mereka mengalami itu, sebenarnya penderitaan itu hanya bersifat sementara. Tetapi kehidupan kekal menanti mereka yang tetap setia dan percaya kepada Kristus. Sehingga dalam firman Tuhan di saat ini, mau memberikan pesan-pesan firman bagi kita. Bagaimana sebagai orang percaya untuk selalu hidup di dalam pengharapan kepada Allah. Kita sebagai orang percaya diingatkan bahwa penderitaan di dunia tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Kita dipanggil untuk tetap setia meskipun dalam kehidupan ini kita menghadapi tekanan, ketidakadilan, rasa cemas, namun yakin dan percaya ketika kita hidup di dalam pengharapan, tidak ada yang sia-sia. Selanjutnya bagaimana kita sebagai orang percaya memiliki iman yang aktif, artinya bukan hanya sekedar percaya soal identitas kita sebagai orang Kristen, tetapi hidup yang menunjukkan pertobatan dan hidup di dalam kasih. Jangan sampai hidup kita malah menyerupai mereka yang tidak percaya, yang akhirnya hanya menerima kebinasaan. Selanjutnya bagaimana kita menggunakan kesempatan hidup kita untuk menguatkan sesama kita. Dalam kehidupan ini, kita dipanggil untuk saling mendoakan, kita dipanggil untuk saling menguatkan, agar tetap teguh iman kita kepada Kristus yang akan datang kembali.
Maka bagaimana kita untuk menjadi orang-orang yang setia, saling menguatkan, dan peduli kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Dan pesan firman ini juga mau mengingatkan kita sebagai keluarga Kristen, panggilan untuk mewariskan iman. Sebagai orang tua yang tentu bagaimana mengajarkan anak-anak mengenai kasih, pengenalan akan Kristus, tentang kehidupan kekal, dan pentingnya percaya terus kepada Tuhan, yang bukan hanya sekedar kata-kata, namun sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai oma opa yang akan memberikan contoh, teladan hidup bagi anak-anak juga cucu-cucu yang ada. Bahkan juga bagaimana kita sebagai satu keluarga Kristen yang tentunya dalam kehidupan keluarga menjadi terang di dalam rumah. Kehadiran orang percaya dalam keluarga yang tentu harus membawa damai sejahtera, membawa kasih dan kebenaran itu. Itulah tanda kehidupan orang-orang yang hidup, percaya dan setia kepada Tuhan. Maka dari itu, dalam firman Tuhan di saat ini diingatkan bagi kita semua, mereka yang menolak Kristus tentu akan menerima kebinasaan, terpisah dari hadirat Tuhan. Tetapi mereka yang percaya, mereka yang hidup taat, mereka yang hidup setia akan dimuliakan bersamanya dan memperoleh kehidupan yang kekal. Untuk itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita hidup di dalam iman yang teguh, penuh kasih dan pengharapan, agar kelak kita pasti akan menerima berkat yang Ia sediakan. Tuhan menuntun, memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang setia, sekalipun dalam hidup kita ini ada kalanya apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan atau ekspektasi kita. Namun yakin dan percaya kasih Tuhan menyertai setiap orang yang selalu setia dalam keadaan apapun itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, ketika di saat ini firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tentang betapa pentingnya untuk menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang taat kepadamu. Karena kami yakin ada upah yang Engkau sediakan bagi siapa yang setia hingga akhir. Maka mampukan kami Tuhan untuk menggunakan kehidupan kami ini menjadi contoh dan teladan, membawa damai sejahtera dimanapun kami pergi dan berada, bahkan dimulai itu dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga. Maka tuntunlah kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang taat setiap hari dimanapun kami pergi dan berada. Ini kami yang berdoa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biarlah kehidupan kami hanya mau taruh dan serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Amin. Demikian renungan harian keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.